Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan segitiga restitusi adalah sangat senang. Ketika saya melakukan kesalahan, Pak Idi tidak pernah memarahi saya atau menghukum saya, justru malah menasehati dan mengarahkan dan mencarikan jalan keluar. Terima kasih Pak Idi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Septianingrum. Hari ini saya belajar bahasa Indonesia tema 4 globalisasi. Untuk pembelajaran hari ini saya sangat senang karena saya bisa mengeluarkan pendapat saya tentang pentingnya media sosial di zaman sekarang. Pembelajaran hari ini sangat berbeda dengan biasanya karena saya bisa lebih tahu mendalam tentang informasi dari teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 3 Welor serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, diri saya adalah sebagai moderator untuk susunan acara. Saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti, yang ketiga adalah penutup. Untuk yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, susunan acara yang kedua adalah inti. Ini adalah pemaparan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Idi Dwi Ervianto. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dan kenal semua ya. Nama saya Idi Dwi Ervianto, tanggal lahir Pangkal Pinang, 17 April 1984, unit kerja SD Negeri 3 Belor, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan.
Untuk saat ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata. Aksi nyata budaya positif 1.4. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, tentang keyakinan kelas. Ketiga, restitusi 5 posisi kontrol. Keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Keenam, segitiga restitusi. Itulah yang ada pada modul 1.4. Ilustrasi tentang perubahan paradigma antara setuju dan tidak setuju. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju di sini? Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian setuju apa tidak setuju di sini? Tidak setuju. Ya, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Pemberian penghargaan. Setuju dan tidak setuju ya. Jadi ilustrasi perubahan paradigma antara setuju dan tidak setuju dan sudah kita lalui dari tahun ke tahun, dari awal menjadi guru sampai sekarang. Apakah budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Penerapan budaya positif di sekolah selalu kita terapkan tiap hari. Perubahan dan paradigma dari teori kontrol yang dari teori kontrol yaitu tentang ilusi kontrol tersebut. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan berbuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter pada siswa didik kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari stimulus respon dan teori kontrol pilihan? Untuk stimulus kontrol yaitu realitas dari kebutuhan kita dan teori kontrolnya dari realitas kebutuhan yang berbeda. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya ulangi ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar, bahasa Latin ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan untuk dihargai. Disiplin positif dari teori kontrol Dr. William Glasser ya. Untuk yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Dari 5 disiplin tadi, teori motivasi dan 5 posisi kontrol serta 5 kebutuhan dasar manusia, kita itu harus bisa mengontrol diri kita sendiri untuk menuju budaya positif. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Bisa suku, agama maupun latar belakang dari bermacam-macam yang berbeda, bisa lintas bahasa. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol buku tahun 1984 tersebut, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia pada dasarnya itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal itu kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa untuk mendapatkan suatu ibadah, itu bisa motivasi eksternal. Untuk internal itu kita bisa menghargai diri kita sendiri, itu motivasi internal. Motivasi seseorang itu ada eksternal dan internal. Motivasi internal yaitu berasal dari dalam dirinya sendiri, bersifat lebih awet karena dari dirinya sendiri, tidak mudah berubah, biasanya ingin menghargai dirinya sendiri, menyadarkan diri, dan untuk kebutuhan diri. Kalau motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar, yaitu bersifat mudah berubah, biasanya jangka waktu pendek. Tetapi kalau motivasi internal itu jangkanya lebih panjang, mengena dan lebih panjang. Seorang tokoh Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita membahas tentang hukuman. Kita menjadi guru sudah lama tidak asing dengan kalimat hukuman. Jadi seolah-olah sudah tertanam pada diri siswa. Awas nanti dihukum Bapak Ibu guru, awas nanti dihukum, awas dihukum. Itu suatu sudah tertanam. Kayak anak-anak itu sudah kecuci otak dengan kalimat itu, dan itu kayak sudah diwariskan dari dulu. Jadi anak itu takut kalau dihukum. Jadi kalimat hukuman itu menimbulkan rasa takut pada diri anak. Hukuman merupakan bentuk tindakan yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas suatu kesalahan atau pelanggaran. Itu bisa menimbulkan trauma, tumbuh karakter pendendam secara tidak langsung, ya, bisa menumbuhkan rasa pendendam, menumbuhkan agresivitas, lebih agresif, menurunkan motivasi intrinsik. Jadi dari dalam dirinya untuk motivasi itu menurun. Ada tugas seperti ini: tindakan guru, kemudian hukuman dan konsekuensi.
Jadi ada pilihan, ini jenis hukuman atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu suatu hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, benar sekali. Murid diminta untuk push up, itu hukuman apa konsekuensi? Oh iya, benar sekali, Pak Dayat sangat pintar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu iya, betul, itu sangat cerdas sekali. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tanpa disuruh, konsekuensi tidak? Ya, terima kasih. Itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada jam olahraga. Oh iya. Terima kasih. Nah, sekarang kita membahas tentang penghargaan. Tidak asing untuk siswa, guru kalimat penghargaan, bahkan dalam setiap paper apapun itu ada selalu muncul penghargaan, kalimat penghargaan. Penghargaan merupakan bentuk tindakan yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas suatu keberhasilan. Keberhasilan dengan penghargaan itu sangat dekat hubungannya. Tetapi di balik itu kita lihat dihukum oleh penghargaan, asing bagi kita, dihukum oleh penghargaan. Ternyata dari beberapa penghargaan yang sudah kita dengar, ada kalimat dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, disamadengankan hukuman. Nah, kita pelajari dalam budaya positif ini. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan, dari orang yang meminta, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, kalimat negatif di sini ketergantungan dari segi penghargaan tadi. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan oleh Alpicon tahun 1993, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, untuk jangka pendeknya yaitu penghargaan jika kita inginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang pendek. Kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan seterusnya, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan tersebut untuk menuju suatu keinginan. Dia akan statementnya akan tertanam pada kalimat penghargaan, mendapat penghargaan. Itu menjadikan ketergantungan. Jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi lebih menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan dalam peristiwa yang diinginkan yang dibuat persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, itu akan terjadi ketergantungan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet itu akan diberikan penghargaan, hampir pasti tidak akan berhasil kecuali dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk dihukum oleh penghargaan, contohnya penghargaan merusak hubungan, menjadikan sifat iri kepada yang lain. Ketika diberi penghargaan atau dipuji, maka orang lain akan menjadikan sifat iri. Selanjutnya, jika seseorang sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinannya mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Mereka yang percaya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan lagi. Selanjutnya, yaitu penghargaan mengurangi ketepatan.
Jadi belum tentu tepat waktu, ketepatan untuk pemberian penghargaan pada siswa tersebut. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti pemberian ranking pada murid-murid kita. Bentar ya, ada sebentar. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi untuk seiring waktu itu kualitas dari anak atau anak didik kita itu bisa menurun dengan adanya kualitas. Dan penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kreativitas anak bisa berhenti, tidak tumbuh karena sering adanya penghargaan. Contoh di kelas kita yaitu pemberian ranking pada siswa. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu akan berotasi setiap kali setiap waktu. Itu tidak, tupoksinya tidak kepada anak, tetapi kepada orang tua juga. Bahkan setiap saat, setiap pembagian rapot, orang tua bertanya, yang ranking 1 siapa? Bagaimana jawaban dari Bapak Ibu guru di sekolah? Ranking 1 ya Bu. Nah, ranking 1. Nah, kita umpamakan seperti ini, contoh perumpamaan saja. Untuk menjawab itu saya berpikirnya seperti ini. Misal contoh seperti tokoh B.J. Habibie bisa menciptakan sayap-sayap terbang. Kan ya sangat penting ya, itu seorang tokoh. Kemudian Taufik Hidayat juara Olimpiade All England, itu juga berprestasi. Kemudian ada lagi Thomas Alva Edison, penemu bola digunakan semua. Jika di usia yang sama, jika mereka ada di usia yang sama dan di kelas yang sama, dan gurunya Anda ditanya orang tua, siapa Pak ranking 1 di kelas Anda? Anda menjawabnya bagaimana? B.J. Habibie belum tentu badminton mengalahkan Taufik Hidayat belum tidak seperti menemu bola. Jadi semua siswa yang ada di kelas itu punya potensi yang berbeda dan bakat yang berbeda. Jika disatukan peringkat 1 siapa, itu akan menjadikan polemik bagi guru. Ada pengalaman saya seperti ini. Pak, yang ranking 1 siapa? Saya jawab, dulu Devi namanya. Loh, Devi kan nggak pernah juara 1 Pak. Anak saya pernah juara 1 lari 80 meter. Kok nggak juara 1 Pak? Kok nggak ranking 1? Pernah membawa nama baik SD. Pernah tercatat dalam sejarah membawa nama baik sekolah di kancah kecamatan, tapi tidak peringkat 1. Dan kompetensi yang dinilai dari itu kompetensi yang berbeda-beda. Maka jawaban guru yang di dalam kurikulum Merdeka yaitu ada siswa yang kompetensinya sudah keluar dan ada siswa yang kompetensinya belum keluar. Tugasnya untuk memunculkan itu. Nah, dengan pemberian penghargaan seperti ranking-ranking yang ada di kelas tadi, kita mulai hindari itu supaya tidak terjadi kesenjangan kembali. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan seperti dihukum. Jadi jika saya kayak dihukum nih, saya tidak mendapatkan suatu penghargaan. Motivasi dalam diri pada diri anak, yaitu jika memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga pencapaian oleh dirinya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu motivasi dari dalam diri anak tersebut. Untuk penghargaan itu sangat baik sekali ya. Kembali ke hukuman vs konsekuensi.
Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Tapi konsekuensi berbeda, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit itu juga hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi konsekuensi setingkat lebih aman daripada untuk hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi anak itu seperti menyiksa diri untuk tentang hukuman itu. Tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman itu akan tertanam. Tetapi kalau konsekuensi, konsep yang baik yang akan tertanam. Bentuk program kebajikan atau apresiasi yang kita berikan yaitu bisa memberikan apresiasi seperti memberi pengakuan secara khusus. Kamu pandai, kamu baik, itu seperti secara khusus, secara individu. Memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid. Wah, satu kelas ini sudah baik semua, sudah tertib semua, sudah melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Memberi pengakuan secara konsisten dan itu jadi kebiasaan setiap harinya dan selalu berfokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi dan kebajikan yaitu sebagai pembuka. Kemarin saya perhatikan pada anak itu bisa dengan kalimat itu. Kemarin saya perhatikan Tony kok tidak memakai sepatu warna hitam ya. Nah, itu seperti kalimat pembuka. Tapi dari kebajikan, rasa empati itu besar sekali. Jadi guru mempunyai rasa empati kepada anak tersebut. Tapi situasinya itu menolong murid yang ada pada kelas. Jadi murid akan sadar dengan sendirinya berdasarkan konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, tingkat lebih tinggi ya untuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya mereka sendiri dan untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk peraturan itu tendensinya ke hukuman, konsekuensi itu netral ya. Tapi kalau restitusi itu anak mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Itulah yang akan kita dalami dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, yaitu menuju ke restitusi. Jadi anak jika mendapatkan masalah, dia mendapatkan solusi tidak hanya dengan gurunya, tidak hanya berdasarkan teman atau dari arahan dari orang lain, tapi dia bisa menemukan solusi pada dirinya sendiri untuk masalahnya sendiri. Contoh, kenapa kok setiap pagi datang terlambat? Karena dia suruh ngomong adiknya oleh orang tua, bagaimana supaya kamu bisa datang lebih awal dengan kalimat pemakai seperti itu. Anak akan berpikir, oh iya, adik akan saya mandikan lebih awal supaya saya bisa berangkat sekolah tepat waktu. Dia bisa menjawab dengan solusi yang masalahnya dia sendiri. Itu contohnya seperti itu. Identitas gagal dan identitas sukses sudah saya bahas tadi. Untuk identitas gagal itu hukuman tanpa kita sadari itu membuat kegagalan pada karakter anak. Identitas sukses itu disiplin. Ada dua, konsekuensi sama restitusi. Untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi pada restitusi merupakan pilihan dari anak tersebut. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan
wah adil ini, kalau salah ini dihukum. Jadi merasa ada adil itu pada hukuman. Tetapi pada restitusi korban mendapatkan ganti. Jika ada korban itu dia akan mengganti. Misalkan ada teman yang merobek bajunya teman, entah sengaja atau tidak sengaja, maka teman tersebut mencari solusi sendiri untuk mengganti atau menjahitkan. Itu kalau restitusi. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid tidak takut, sistem itu tidak akan berjalan. Tetapi kalau restitusi, murid belajar untuk tanggung jawab pada perilakunya sendiri. Peraturan untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus begini sesuai aturan. Kamu harus sesuai aturan. Kalau tidak nanti akan dihukum. Itu hukuman. Tetapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Tetapi dalam restitusi, anak mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Disitulah perbedaan yang sangat kuat untuk meningkatkan karakter pada diri anak didik kita ke depannya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia tidak akan mengulang untuk kesalahannya itu. Ciri-ciri restitusi selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Jadi jika pertemanan yang tidak baik akan menjadi baik, berbeda dengan suatu hukuman tadi. Restitusi itu fokus pada solusi. Jadi selalu ada solusi pada restitusi. Tetapi kalau pada peraturan belum tentu ada solusi. Itulah perbedaan. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan netral, dengan sempurna, tidak ada rasa takut atau merasa bersalah seperti adanya hukuman dari peraturan tadi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Nah, kembali ke kalimat peraturan lagi. Peraturan kelas sudah ditulis dari dulu. Tidak boleh membuang sampah. Sudah diganti, buanglah sampah pada tempatnya. Itu dari yakin kalau dengan membuang sampah itu akan bisa menjaga kebersihan. Jadi anak itu yakin kalau kelas itu bersih. Kita membahas tentang hukuman. Kita menjadi guru sudah lama tidak asing dengan kalimat hukuman. Jadi seolah-olah sudah tertanam pada diri siswa. Awas nanti dihukum Bapak Ibu guru, awas nanti dihukum, awas dihukum. Itu suatu sudah tertanam. Kayak anak-anak itu sudah kecuci otak dengan kalimat itu, dan itu kayak sudah diwariskan dari dulu. Jadi anak itu takut kalau dihukum. Jadi kalimat hukuman itu menimbulkan rasa takut pada diri anak. Hukuman merupakan bentuk tindakan yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas suatu kesalahan atau pelanggaran. Itu bisa menimbulkan trauma, tumbuh karakter pendendam secara tidak langsung ya, bisa menumbuhkan rasa pendendam, menumbuhkan agresivitas, lebih agresif, menurunkan motivasi intrinsik. Jadi dari dalam dirinya untuk motivasi itu menurun. Ada tugas seperti ini, tindakan guru, kemudian hukuman dan konsekuensi. Jadi ada pilihan, ini jenis hukuman atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu suatu hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, benar sekali. Murid diminta untuk push up, itu hukuman apa konsekuensi? Oh iya, benar sekali, Pak Dayat sangat pintar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu iya, betul, itu sangat cerdas sekali.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tanpa disuruh, konsekuensi ya. Terima kasih. Itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada jam olahraga. Oh iya. Terima kasih. Nah, sekarang kita membahas tentang penghargaan. Tidak asing untuk siswa, guru, kalimat penghargaan. Bahkan dalam setiap event apapun itu ada selalu muncul penghargaan, kalimat penghargaan. Penghargaan merupakan bentuk tindakan yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas suatu keberhasilan. Keberhasilan dengan penghargaan itu sangat dekat hubungannya. Tetapi di balik itu kita lihat dihukum oleh penghargaan, asing bagi kita, dihukum oleh penghargaan. Ternyata dari beberapa penghargaan yang sudah kita dengar, ada kalimat dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, disamadengankan hukuman. Nah, kita pelajari dalam budaya positif ini. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan, dari orang yang meminta, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, kalimat negatif di sini ketergantungan dari segi penghargaan tadi. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan oleh Alficon tahun 1993, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya untuk jangka pendeknya yaitu penghargaan jika kita inginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang pendek. Kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan seterusnya, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan tersebut untuk menuju suatu keinginan. Dia akan statementnya akan tertanam pada kalimat penghargaan, mendapat penghargaan. Itu menjadikan ketergantungan. Jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi lebih menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan dalam peristiwa yang diinginkan yang dibuat persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, itu akan terjadi ketergantungan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet itu akan diberikan penghargaan, hampir pasti tidak akan berhasil kecuali dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk dihukum oleh penghargaan, contohnya penghargaan merusak hubungan, menjanjikan sifat iri kepada yang lain. Ketika diberi penghargaan atau dipuji, maka orang lain akan menjadikan sifat iri. Selanjutnya, jika seseorang sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinannya mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Mereka yang percaya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan lagi. Selanjutnya, yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi belum tentu tepat waktu, ketepatan untuk pemberian penghargaan pada siswa tersebut. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti pemberian ranking pada murid-murid kita. Jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi lebih menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan dalam peristiwa yang diinginkan
yang dibuat persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, itu akan terjadi ketergantungan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet itu akan diberikan penghargaan, hampir pasti tidak akan berhasil kecuali dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk dihukum oleh penghargaan, contohnya penghargaan merusak hubungan, menjadikan sifat iri kepada yang lain. Ketika diberi penghargaan atau dipuji, maka orang lain akan menjadikan sifat iri. Selanjutnya, jika seseorang sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinannya mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Mereka yang percaya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan lagi. Selanjutnya, yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi belum tentu tepat waktu, ketepatan untuk pemberian penghargaan pada siswa tersebut. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti pemberian ranking pada murid-murid kita. Thomas Alva Edison, penemu bola digunakan semua. Jika di usia yang sama, jika mereka ada di usia yang sama dan di kelas yang sama, dan gurunya Anda ditanya orang tua, siapa Pak ranking 1 di kelas Anda? Anda menjawabnya bagaimana? B.J. Habibie belum tentu badminton mengalahkan Taufik. Taufik Hidayat belum tidak seperti menemu bola. Jadi semua siswa yang ada di kelas itu punya potensi yang berbeda dan bakat yang berbeda. Jika disatukan peringkat 1 siapa, itu akan menjadikan polemik bagi guru. Ada pengalaman saya seperti ini. Pak, yang ranking 1 siapa? Saya jawab, dulu Devi namanya. Loh, Devi kan nggak pernah juara 1, Pak. Anak saya pernah juara 1 lari 80 meter. Kok nggak juara 1, Pak? Kok nggak ranking 1? Pernah membawa nama baik SD. Pernah tercatat dalam sejarah membawa nama baik sekolah di kancah kecamatan, tapi tidak peringkat 1. Dan kompetensi yang dinilai dari itu kompetensi yang berbeda-beda. Maka jawaban guru yang di dalam kurikulum Merdeka yaitu ada siswa yang kompetensinya sudah keluar dan ada siswa yang kompetensinya belum keluar. Tugasnya untuk memunculkan itu. Nah, dengan pemberian penghargaan seperti ranking-ranking yang ada di kelas tadi, kita haruskan, kita mulai hindari itu supaya tidak terjadi kesenjangan kembali. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan seperti dihukum. Jadi jika saya kayak dihukum nih, saya tidak mendapatkan suatu penghargaan. Motivasi dalam diri pada diri anak, yaitu jika memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga pencapaian oleh dirinya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu motivasi dari dalam diri anak tersebut. Untuk penghargaan itu sangat baik sekali ya. Kembali ke hukuman vs konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Tapi konsekuensi berbeda. Sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit itu juga hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek.
anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi konsekuensi lebih setingkat lebih aman daripada untuk hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi anak itu seperti menyiksa diri untuk tentang hukuman itu. Tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman itu akan tertanam. Tetapi kalau konsekuensi, konsep yang baik yang akan tertanam. Bentuk program kebajikan atau apresiasi yang kita berikan yaitu bisa memberikan apresiasi seperti memberi pengakuan secara khusus. Kamu pandai, kamu baik, itu seperti secara khusus, secara individu. Memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid. Wah, satu kelas ini sudah baik semua, sudah tertib semua, sudah melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Memberi pengakuan secara konsisten dan itu jadi kebiasaan setiap harinya dan selalu berfokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi dan kebajikan yaitu sebagai pembuka. Kemarin saya perhatikan pada anak itu bisa dengan kalimat itu. Kemarin saya perhatikan Tony kok tidak memakai sepatu warna hitam ya. Nah, itu seperti kalimat pembuka. Tapi dari kebajikan, rasa empati itu besar sekali. Jadi guru mempunyai rasa empati kepada anak tersebut. Tapi situasinya itu menolong murid yang ada pada kelas. Jadi murid akan sadar dengan sendirinya berdasarkan konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, tingkat lebih tinggi ya untuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya mereka sendiri dan untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk peraturan itu tendensinya ke hukuman, konsekuensi itu netral ya. Tapi kalau restitusi itu anak mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Itulah yang akan kita dalami dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, yaitu menuju ke restitusi. Jadi anak jika mendapatkan masalah, dia mendapatkan solusi tidak hanya dengan gurunya, tidak hanya berdasarkan teman atau dari arahan dari orang lain, tapi dia bisa menemukan solusi pada dirinya sendiri untuk masalahnya sendiri. Contoh, kenapa kok setiap pagi datang terlambat? Karena dia suruh ngomong adiknya oleh orang tua, bagaimana supaya kamu bisa datang lebih awal dengan kalimat pemanis seperti itu. Anak akan berpikir, oh iya, adik akan saya mandikan lebih awal supaya saya bisa berangkat sekolah tepat waktu. Dia bisa menjawab dengan solusi yang masalahnya dia sendiri. Itu contohnya seperti itu. Identitas gagal dan identitas sukses sudah saya bahas tadi. Untuk identitas gagal itu hukuman tanpa kita sadari itu membuat kegagalan pada karakter anak. Identitas sukses itu disiplin. Ada dua, konsekuensi sama restitusi. Untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi pada restitusi merupakan pilihan dari anak tersebut. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Wah, adil ini, kalau salah ini dihukum. Jadi merasa ada adil itu pada hukuman. Tetapi pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Jika ada korban itu dia akan mengganti. Misalkan ada teman yang merobek bajunya teman, entah sengaja atau tidak sengaja, maka teman tersebut mencari solusi sendiri untuk
mengganti atau menjahitkan. Itu kalau restitusi. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid tidak takut, sistem itu tidak akan berjalan. Tetapi kalau restitusi, murid belajar untuk tanggung jawab pada perilakunya sendiri. Peraturan untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus begini sesuai aturan. Kamu harus sesuai aturan. Kalau tidak nanti akan dihukum. Itu hukuman. Tetapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Tetapi dalam restitusi, anak mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Disitulah perbedaan yang sangat kuat untuk meningkatkan karakter pada diri anak didik kita ke depannya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia tidak akan mengulang untuk kesalahannya itu. Ciri-ciri restitusi selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Jadi jika pertemanan yang tidak baik akan menjadi baik, berbeda dengan suatu hukuman tadi. Restitusi itu fokus pada solusi. Jadi selalu ada solusi pada restitusi. Tetapi kalau pada peraturan belum tentu ada solusi. Itulah perbedaan. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan netral, dengan sempurna, tidak ada rasa takut atau merasa bersalah seperti adanya hukuman dari peraturan tadi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kembali ke kalimat peraturan lagi. Peraturan kelas sudah ditulis dari dulu. Tidak boleh membuang sampah. Sudah diganti, buanglah sampah pada tempatnya. Itu dari yakin kalau dengan membuang sampah itu akan bisa menjaga kebersihan. Jadi anak itu yakin kalau kelas itu bersih. Jika keyakinan kelas tertanam pada diri kelas, maka akan membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan positif dari setiap kelas itu bisa membentuk budaya positif. Budaya positif yang ada di kelas-kelas menjadikan budaya positif di sekolahan SD itu. Dan itu bisa menjadikan budaya positif itu berjalan, bisa berjalan juga di sekolah yang lain. Begitu dan seterusnya. Pembentukan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas itu bisa susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Tinjau ulang kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka semua warga kelas akan berjalan dengan baik. Contoh keyakinan kelas, sini ada ya, kelas 1, kelas 5. Jadi selalu bersikap yang positif. Itu pembentukan keyakinan kelas, berkomitmen, senantiasa membantu. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar yaitu untuk bertahan hidup. Kedua, mendapat kasih sayang. Ketiga, penguasaan. Jadi anak itu bisa menguasai kompetensi yang ada pada dirinya sendiri. Yang keempat yaitu kebebasan. Pada diri anak tertanam kebebasan, kesenangan, dan anak merasakan senang dalam pembelajaran, selalu gembira, itu akan lebih mudah diterima. Dunia yang berkualitas. Di sini dunia yang berkualitas merupakan tempat yang khusus dalam pikiran, memuat gambaran dari semua yang diinginkan. Agar dapat menanamkan hal-hal yang bermakna serta nilai-nilai kebajikan dalam diri seorang murid, guru harus mampu menggunakan informasi serta menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat. Nah, sekarang kita ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, kedua sebagai teman, sebagai pembuat orang merasa bersalah,
dan monitor dan pemantau serta manajer. Jadi guru sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Itu contohnya. Guru sebagai pembuat orang bersalah itu membuat orang merasa tidak nyaman. Guru sebagai teman itu mengontrol murid dengan persuasif, pendekatan seperti layaknya berkomunikasi seperti teman. Monitor dan pemantau selalu memantau kegiatan, mengawasi. Manajer, mentor bagi guru, teman sejawat yang lain dan sebagai murid. 5 posisi kontrol itu kita pilih-pilih seperti ada di slide ini ya. Identitas gagal itu seperti penghukum dan pembuat rasa bersalah. Identitas berhasil jika sebagai posisi kontrol teman dan pemantau. Identitas berhasil pula itu dari manajer. Guru berbuat seperti menunjuk, menyakiti itu identitas yang gagal. Guru berkata dan hasilnya, murid berkata dan dampak dari semuanya. Jadi kalau kita melihat 5 posisi kontrol yang ada, kita harus menguasai, tertanam pada diri kita untuk kita terapkan pada pembelajaran yang ada di kelas kita. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi seperti pada gambar di sini menstabilkan identitas. Kita jika ada suatu masalah kita harus bisa menstabilkan identitas, yaitu kedua menanyakan keyakinan, kembali ke keyakinan kelas tadi kita kembalikan. Terakhir validasi kebutuhan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu untuk contoh kalimat penyetabilan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, itu contoh dalam penetralan penyetabilan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti contoh untuk berbuat anak yang merasa gagal karena membuat salah satu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kegagalan itu menjadikan positif pada diri anak itu sendiri. Validasi kebutuhan, jadi membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar mereka sendiri. Menanyakan keyakinan, itu bisa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Harapan kita seorang guru untuk menemui persoalan yang berkaitan itu, guru menggunakan restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Guru juga menempatkan diri sebagai posisi kontrol yang sesuai, di mana kita menempatkan masalah itu kita tempatkan pada posisi kontrol yang tepat, dan penggunaan segitiga restitusi tadi dalam penyelesaian kasus. Kesimpulannya, sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada peserta didik kita, maka hal yang pertama yang harus kita rubah adalah cara berpikir dan pemikiran serta menumbuhkan kesadarannya. Anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadarannya, bukan harus dipaksa. Jadi dari dirinya, bukan dari paksaan. Tidak ada anak yang nakal, karena tindakan mereka sebenarnya mengacu atas 5 dasar kebutuhan hidup manusia tadi. Tugas kita adalah mengontrol dan mengarahkan ke hal-hal yang positif. Saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukan untuk dihukum, tapi kita menggiring, menuntut dan mengintrospeksi atas perbuatannya tersebut. Berusaha solusi dari masalah itu ditemukan dari anak sendiri, bisa menemukan untuk solusi dari masalahnya sendiri. Dengan kita terapkan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi tadi. Ketika anak sudah membuat keyakinan kelas, maka mereka akan sadar untuk melakukan dengan ikhlas, dan keyakinan itu untuk dilanggar, maka dia tidak akan melanggarnya, dengan senang hati melakukan dan menerima akibatnya dengan ikhlas.
Terima kasih untuk diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif. Saat hari ini saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari Bapak Idi Dwi Erwianto. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau punya unek-unek, silakan dipertanyakan. Monggo. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya hanya ingin menanyakan, tadi di slide ada mengapa kok kesepakatan, mengapa kok harus keyakinan kelas, mengapa kok tidak kesepakatan kelas atau peraturan kelas, mengapa harus keyakinan kelas? Kan untuk Bapak Ibu berbicara. Terima kasih Mbak Nani Widayati. Untuk peraturan kelas itu satu arah, komunikasi satu arah kepada anak. Jadi anak untuk melakukan itu takut karena ada peraturan satu arah. Tetapi kalau dengan keyakinan itu bisa komunikasi dua arah. Jadi solusi dari anak untuk diterapkan anak. Dengan anak yakin, maka dia akan yakin untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih Mbak Nani. Baik, gimana Bu Nani dan cukup? Apakah ada yang lain ingin dipertanyakan Bapak Ibu? Oh, sudah. Baik. Untuk selanjutnya adalah kegiatan yang terakhir adalah bentuk. Demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Idi Dwi Erwianto. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita untuk membawa perubahan yang lebih baik. Demikian dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya saya minta maaf. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.